Annyeong, langsung cus episode 14 yuk. Yes guys, abis pencet jam tangan Sunjae, Insol kembali ke masa lalunya saat ia masih SMA. Tapi kali ini ia menahan diri untuk tidak bertemu dengan Sunjae agar Sunjae tidak mengenal dirinya sama sekali. Semua barang kenangan mereka berdua lenyap seketika guys. Dan benar, saat mereka bertemu di masa depan dan bertabrakan di acara penghargaan, Sunjae tidak mengenali Imsol. Saat itu Sunjae melihat Imsol mencuri tas bosnya dan ia mengikutinya. Namun saat bertabrakan, amplop itu jatuh dan tertukar dengan amplop pengumuman penghargaan yang akan dibacakan oleh Sunjae. Kok bisa ya sama warna dan ukuran amplopnya? Sunjae membacakan isi surat Imsol saat penghargaan dan merasa malu karena netizen mengira ia mabuk saat itu. Ia tidak terima dan hendak meminta pertanggungjawaban dari Imsol. Hasil rapat di kantor Imsol menunjuk Sunjae untuk menggantikan aktor Park Do Joon. Bon Cinema mengirimkan naskah terlebih dahulu untuk dibaca oleh Sunjae. Namun ternyata yang dikirimkan oleh Hyunju adalah naskah film buatan Imsol yang menceritakan kisahnya dengan Sunjae. Sunjae membacanya sampai menangis terharu. Ia terlarut dalam cerita itu. Sunjae tertarik untuk membintangi cerita Imsol tersebut dan mengajak bertemu dengan pihak Bon Cinema. Saat akan menemuinya, Sunjae mengintip ke dalam ruangan dan terkejut bahwa pemilik naskah itu adalah Imsol, maka ia hendak membatalkannya. Namun sebelum Sunjae mengatakannya, Imsol terlebih dahulu menolak Sunjae untuk menjadi aktornya dengan alasan tidak sesuai dengan karakter yang ada di naskahnya. Rupanya Imsol menghindari Sunjae dan memilih untuk tidak mengenalnya di kehidupan yang sekarang ini guys. Sunjae masih merasa tidak terima, ia gengsi karena Imsol menolaknya mentah-mentah. Sedangkan ia adalah aktor terkenal yang selalu dikejar-kejar oleh banyak produser untuk kerjasama. Sunjae menemui Imsol sambil membawa surat pengunduran diri Imsol dan mengancamnya untuk memberitahukannya kepada bully bos Imsol. Dan akhirnya Imsol bersedia untuk mengobrol dengan Sunjae berdua di sebuah bar hotel. Semua kejadian di masa lalu terjadi juga saat sekarang dengan tempat yang sama, namun ceritanya berbeda karena Imsol telah mengubahnya di masa lalu. Imsol meminta maaf atas tertukarnya amplop mereka dan Sunjae meminta maaf karena mengiranya pencuri. Surat itu dikembalikan kepada Imsol dan Sunjae mengira sudah tidak ada lagi alasan Imsol menolaknya untuk membintangi filmnya. Namun ternyata tidak demikian guys. Imsol masih saja menolaknya dengan alasan yang tidak jelas. Kemudian ia pergi meninggalkan Sunjae. Imsol menangis di bus saat perjalanan pulang karena ia harus menahan perasaannya. Malam hari saat tidur, Sunjae mendapat mimpi ia menyelamatkan Imsol saat tenggelam di waduk. Ia terbangun dan bingung dengan mimpi itu. Rupanya masa lalu yang telah diadu-adu oleh Imsol itu mempengaruhinya di kehidupan yang sekarang. Tebakan Mimin nih, nanti Sunjae akhirnya mengingat semua kenangan bersama Imsol dan mereka kembali menjadi sepasang kekasih. Sunjae terus saja mengejar Imsol agar ia membintangi filmnya sampai menawarkan tanpa bayaran pun, tapi Imsol tetap menolak. Nenek Imsol menghilang saat diajak ibu Imsol membuang sampah. Ternyata ia pergi makan di kedai milik ayah Sunjae dan menghabiskan 5 porsi makanan. Saat dihampiri oleh ayah Sunjae, si nenek ingat bahwa ia adalah tetangganya dulu. Akhirnya mereka berdua mengobrol dan minum-minum bersama sampai mabuk. Sunjae datang dikenalkan dengan si nenek, namun si nenek meracau dengan memanggil Sunjae suami. Yah, memang si nenek kan demensia ya guys. Sebuah foto terjatuh dari kantong jaket si nenek. Di balik foto ada nomor telepon yang bisa dihubungi dan foto itu adalah foto si nenek bersama Imsol. Sunjae melihatnya dan terkejut. Ayah Sunjae menelpon ibu Imsol dan berjanji akan mengantarkan si nenek pulang. Imsol dan Taesung yang saat itu sedang melacak CCTV ditelepon ibunya dan segera kembali pulang. Imsol pulang diantar Taesung. Saat masih di depan rumah, Sunjae datang. Imsol yang mengira Sunjae mencarinya mengusirnya, namun terkejut ternyata ia datang untuk mengantarkan neneknya. Imsol minta maaf dan berterima kasih kepada Sunjae dengan mentraktirnya segelas teh di sebuah mart. Saat mengantar Imsol pulang, Sunjae mengatakan bahwa neneknya tadi bercerita bahwa mereka dahulu adalah tetangga. Tapi kenapa Sunjae dan Imsol tidak pernah bertemu? Itulah sebabnya Imsol terasa tidak asing baginya dan ini adalah takdir. Imsol mengatakan mereka memang tidak pernah bertemu dan ini hanya kebetulan saja. Bahkan dia meminta Sunjae untuk tetap menolak membintangi film walaupun CEO-nya yang meminta. Di dalam rumah, ibu Imsol ingat bahwa Sunjae adalah seorang aktor drama bernama Ryu Sunjae, tapi Imsol pura-pura tidak tahu. Imsol memarahi neneknya dan mengatakan untuk tidak berbuat seperti itu lagi. Dan satu kejadian aneh dari neneknya guys, kayak yang kemarin-kemarin tuh, ia mengatakan kalau hal ini ada baiknya buat Imsol karena ia tahu bahwa Imsol merindukannya. Iya, merindukan Sunjae. Nih si nenek sepertinya si nenek dari planet yang lain.
Imsol hanya tercengang kebingungan. Bos Imsol menerima tawaran Sunjae dan segera Sunjae akan memerankan film Imsol. Mendengar itu Imsol akhirnya mengalah dan mengundurkan diri dari perusahaan. Imsol mendatangi taman hiburan yang pernah ia kunjungi bersama Sunjae. Ia mengingat kenangan demi kenangannya bersama Sunjae. Dan saat menaiki wahana Biang Lala, tidak sengaja Sunjae yang batal melakukan syuting di sana melihatnya dan bergabung menaiki Biang Lala bersama Imsol. Sunjae akhirnya menjelaskan semuanya. Sejak ia membaca naskah Imsol, ia merasa aneh. Ia menangis, bermimpi dan mendapatkan penglihatan di tempat tertentu. Oleh karena itu, ia sangat tertarik untuk memerankan film Imsol. Lalu Imsol bertanya bagaimana jika dengan mereka bersama-sama bisa membuat Sunjae terbunuh. Detik itu juga Biang Lalanya macet guys. Lalu Sunjae menangkap Imsol yang hampir terjatuh. Dan Imsol terkejut melihat kalung inisial S hadiah ulta dari Sunjae mencuat keluar dari baju Sunjae. Jeng jeng, masih saja kisahnya penuh teka-teki ya guys. Tunggu episode selanjutnya ya. Annyeong. Kumaha viewers sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Annyeong.